Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Ya. Ibu minta kita mulai dulu awali kita dengan doa ya. Oke. Ibu sharekan dulu untuk ini. Untuk doanya kita sama-sama. Jikru tolong dipimpin ya. Kemarin kemana nih Jikru nih? Bu, kemarin nenek saya meninggal Bu, jadi Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, oke. Turut berduka cita ya Jikru ya. ya Bu. Ya. Terima kasih. Oke. Sudah tampakkah nak gambar doa sebelum belajarnya? Belum Bu. Oh belum. Betul Bu. Oke. Ya, udah tampak? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, sudah Bu. Oke, silakan Cikru kita mulai dipimpin nak. Cikru. Belum tampak. Saya belum tampak Bu. Oh, di yang lain udah tampak. Siapa yang sudah tampak jelas? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, ada yang bisa bantu untuk mimpin doanya. Silakan Jaki ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, oke ya. Di situ nggak boleh selalu lupa ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabi ya wa rasulullah ya. Robil jikni ilman warjukni faman ya. Semoga Allah itu menambahkan ilmu dan pengertian yang baik ya, seperti itu di pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita kembali ke ini untuk materi. Ibu siapkan. Ya, udah tampak share Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Ya. Oke anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita awali pembelajaran jarak jauh kelas 6 di semester 2 untuk SDN Kalijaga Permai. Untuk kelas 6 kita mulai dari tema ke-6. Ya, oke ya. Untuk tema ke-6 buku siswa sudah diterima semua, sudah mendapatkan. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, oke, syukurlah. Tuh, kalau gitu Ibu lanjutkan. Ya. Oke, kita lanjutkan ini ya. Karena kita sudah sampai di tema 6, otomatis kan, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, nanti kalau untuk hari Senin itu misalkan di tema 6 nih nak ya, di tema 6 itu kamu fokus untuk muatan-muatan yang kaitannya dengan muatan pelajaran PPKN. Ya, jadi seluruh muatan PPKN yang ada di tema 6 nih dari halaman 1 sampai dengan halaman akhir, usahakan kalian sudah baca. Ya,
gitu. Jadi nanti kalau besok itu kan kita udah masuk di IPA tuh. Nah, IPA yang di tema 6 itu baca semua dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir. Karena memang kita fokusnya per satu muatan di setiap harinya. Bisa dipahami ya, tapi kita fokus satu saja. Ya. Untuk tema 6 masih ingat kan, Nak? Judul temanya itu berjudul apa? Menuju Menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera. Iya. Kalau menurut kalian menuju masyarakat sejahtera, apa sih yang ada di pikiran kalian? Menuju masyarakat sejahtera itu berarti apa? Tentang kerja bakti. Tentang kerja bakti, good. Apalagi yang lainnya? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tadi dari Jalfa, sekarang Zakia ya tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya itu. Sebagai warga masyarakat. Kata Jalfa itu sebagai warga masyarakat kita harus tahu katanya tentang tadi yang disampaikan oleh Zakianya ya, gitu tuh khususnya di tema 6 berarti hebat nih. Kelas 6A sudah baca bukunya gitu tuh ya. Ibu suka kalau seperti ini. Jadi artinya kalian aktif memang mempersiapkan sebenarnya saya mau makan apa gitu tuh ya. Jadi jangan sampai nanti kalau mau belajar itu kalian nggak tahu apa yang kalian makan tuh ya. Ibaratnya kalau itu makanan, cuman kan kalau ini yang mau dikasih makan adalah pikiran kita, otak kita ya. Kita pun juga berhak tahu nih apa nih kita mau pelajarin apa sih. Nah sebaiknya itu juga harus kita siapkan gitu ya. Oke anak-anakku sekalian, selain tadi tentang hak dan kewajiban serta apa nih yang harus kita siapkan, ada kalimat menuju masyarakat sejahtera gitu tuh. Kira-kira gitu tuh dalam bayangan kalian, dalam pikiran kalian gitu tuh ya. Apa kaitannya dengan kalimat bunyi temanya menuju masyarakat sejahtera? Berarti kita mau belajar apa sih? Halo. Bagaimana menuju masyarakat yang memang sejahtera diawali dengan misalkan musyawarah dulu. Iya, luar biasa gitu tuh ya. Jadi masyarakat sejahtera salah satunya itu bisa diupayakan kalau terjadinya komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu salah satunya dilalui dengan melalui kegiatan diskusi atau kegiatan suatu pengungkapan pendapat ya seperti itu. Jadi itu salah satunya. Oke anak ya. Jadi kita anak kelas 6A ini sudah punya nih bayangan gitu tuh. Oh nanti larinya ke sana. Berarti kalian tuh sudah bisa menentukan isi sesuatu berdasarkan judul ya. Seperti yang sudah diajarkan di semester 1 ya. Oh kalau ada kalimat menuju masyarakat sejahtera itu berarti bagaimana nih caranya Indonesia masyarakatnya jadi sejahtera. Salah satunya apa nih yang akan diupayakan. Yuk kita lihat dari sisi pendidikan kewarganegaraan ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, Ibu lanjutkan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah diungkapkan oleh Zakia bahwa kita nanti akan berkisar tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab loh yang akan kita bahas gitu tuh ya. Ini sudah ada tanda nih. Ada gambar tanaman, ada gambar pesawat, ada gambar orang bersama-sama. Itu mungkin barangkali mewakili apa yang akan kita pelajari anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ibu dahului dengan pengertian ya. Ibu minta salah satu dari kalian ya yang udah siap membacakan apa sih sebenarnya hak itu? Saya Bu. Ya, Bu. Oke. Tadi yang pertama langsung Jalfa ya. Silakan Jalfa. Hak adalah
sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir dan mutlak menjadi milik kita, serta penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Iya, itu sayang, ya. Jadi kalau secara pengertian itu hak itu dikatakan sesuatu yang memang dimiliki manusia sejak lahir dan mutlak itu menjadi milik kita, ya. Namun penggunaannya itu tergantung kepada kita sendiri. Itu ada catatannya di sini ya, gitu. Jadi penggunaannya itu tergantung kepada kita sendiri. Mau kita apakan hak tersebut, ya, gitu. Oke anak-anak, sudah dapat bayangankah gitu salah satu contohnya yang pernah kalian tahu nih di dalam kegiatan hari ini nih, jam ini nih, sebenarnya apa sih yang hak apa yang kalian dapatkan pada kegiatan pagi hari ini? Mendamu dari guru. Mendapatkan Ya Zakia, gantian. pembelajaran yang layak. Iya betul, mendapatkan pembelajaran yang seharusnya menjadi hak kalian karena kalian memang statusnya sebagai siswa SDN Kalijaga Permai. Jadi haknya yang mendapat pembelajaran dari sekolah. Ya, nah lalu nih kita kaitkan nih gitu tuh ya. Hak itu tetap kalian dapatkan walaupun dalam kondisi yang kurang memungkinkan seperti ini, yang tidak sama yang kita sebut sebagai new normal ya gitu. Lalu kita coba kaitkan nih dengan pengertian selanjutnya anak-anak. Siapa selain Jalfa dan Zakia yang bisa membacakan apa itu kewajiban? Saya, Bu. Iya, Bagas, silakan baca, Gas. Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang baik sebagai individu, anggota masyarakatnya maupun warga negara. Itu sayang. Ya, jadi kira-kira apa nih hubungannya dengan hak? Bisakah kita mendapatkan hak apabila kewajiban yang harus kita lakukan itu tidak kita penuhi atau tidak kita lakukan? Kira-kira layak nggak kita menuntut hak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mulai sana ya, terarah ya gitu. Lalu sekarang pertanyaan Ibu, kalian ingin mendapatkan hak mendapat pembelajaran nih ya. Nah, cuma keadaannya ini sedang new normal. Jadi kewajibannya kalian kira-kira nih sekarang itu berarti apa kewajiban yang sedang kalian lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Tetap mengikuti pembelajaran walaupun di rumah. Iya, itu belajar dengan sungguh-sungguh dan mengikutinya walaupun posisi dari rumah. Jadi kalau ada nih anak SD Kalijaga Permai yang masih antipati ya, khususnya kelas 6A nih yang masih kurang senang terhadap pembelajaran online, ya nggak mungkin kalian akan menuntut hak kalian kalau kewajibannya kalian tidak laksanakan. Karena kondisinya kita lagi dalam pandemi. Jadi nggak bisa kalau istilahnya kalau kalian kekeh gitu. Saya mah nggak senang lah belajar online. Lah wong kondisinya lagi semacam ini. Kalau kalian ingin tetap mendapatkan haknya, ayo kewajibannya tetap dilakukan. Belajar dengan baik walaupun posisi di rumah. Yang kita sebut belajar dari rumah, BDR, atau kita sebut pembelajaran jarak jauh. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, luar biasa. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Kalau tadi hak dan kewajiban sudah itu, Ibu minta yang lainnya selain Bagas, Jalfa, dan Zakia. Nah, siapa nih yang bisa mengungkapkan atau mau membacakan lalu tanggung jawab kita harus seperti apa gitu tuh ya. Yasmin, Bu. Oke, Yasmin, luar biasa. Silakan, Nak. Sikap yang dimiliki saat diberikan sesuatu tugas untuk dilaksanakan
yang berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Itulah ya, jadi berkaitan sayang. Lalu apa tanggung jawabnya nih kalau kita mau mendapatkan hak pembelajarannya? Tadi kewajiban belajarnya secara sungguh-sungguh harus dilakukan. Salah satu tanggung jawabnya ya mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui apa ini sekarang? Sumit. Zoom meet. Zoom Ya, seperti itu. Zoom Ya, jadi meeting, Bu. jawabnya itu ya seperti itu. Jadi semuanya berkaitan sayang. Kalau kita mau mendapatkan hak kita, lakukan kewajiban. Kewajibannya yang seperti apa? Lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Insya Allah hak yang akan kalian dapatkan itu akan sepadan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang sudah kalian lakukan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa Belum. dipahami? Bisa, Bu. Yang lainnya. Kalau Java, Zakia tadi udah paham katanya. Ibu minta yang lainnya, pendapat yang lainnya. Ada nggak yang masih bingung nih membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak itu berarti yang harus kita peroleh, kewajiban itu yang harus kita lakukan, tanggung jawab itu adalah sikap dalam melakukan kewajiban itu secara sadar. Ya, salah satunya jadi bukan kalau mengikuti Zoom itu bukan berarti harus nunggu disuruh oleh Bu Dewi atau juga disuruh oleh orang tua, tetapi merupakan perwujudan dari kesadaran akan kebutuhan apa sayang? Kebutuhan mendapatkan apa? Hak. Mendapatkan hak berupa apa yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. pengetahuan. Alhamdulillah ternyata sudah nyampe ya, itu yang Ibu sampaikan, kalian sudah bisa menangkapnya. Oke, kita sekarang lanjutkan ya anak-anak ya penjelasannya. Ya. Lalu tadi sudah coba Ibu hubungkan. Sekarang kita coba ya menelaah kembali, menganalisis kembali apa sih sebenarnya hubungan pasti antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tentunya harus kita laksanakan secara seimbang seperti yang tadi sudah Ibu ungkapkan ya, gitu, bahwa kita nggak mungkin hanya bisa menuntut hak. Ya misalkan di rumah gitu tuh ya, minta menuntut haknya, saya kan anak, saya harus mendapat uang jajan, saya harus dibelikan A, dibelikan B. Tetapi ada nggak kewajiban yang sudah kalian lakukan hari ini? Cung, siapa? Ada, Bu. Siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat wajibnya? Saya, Bu. Alhamdulillah. Saya, Bu. Ya, Saya, ada, Bu. ada nggak nih anak kelas yang belum melaksanakan nih? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau yang masih bangunnya kesiangan, mudah-mudahan cukup lah gitu tuh ya, sampai dengan hari ini saja ya. Jadi ini Lagi halangan, Bu. boleh lagi halangan. Wah, ini berarti sesuai nih dengan materi besok. Siapa tadi yang bicara lagi halangan tuh sayang? Ibu. Lita. Oh, Lita, hebat. Lita sudah mulai terbuka, lagi halangan, Bu. Gak apa-apa, gak boleh malu. Ya, justru itu normal, sayang. Ya, gitu. Jadi kalau ada yang sudah menyampaikan bahwa, Bu, saya sudah halangan. Gak apa-apa, gak usah malu. Ya, karena memang sudah waktunya kalian masuk ke masa tersebut. Ya. Kita tidak boleh menuntut hak saja jika belum mengerjakan kewajiban kita. Kewajiban. Penuh rasa tanggung jawab. Jawab. Ya, seperti itu. Oke, Nak, kita lanjutkan. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya.
Contoh hubungan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab itu sebagai hak sebagai warga masyarakat. Salah satu contohnya nih, Nak, ya, gitu. Nanti someday suatu saat gitu, karena kita kan tidak lagi dalam keadaan di kelas ya. Contohnya kalau awal tahun pelajaran ketika masuk kelas itu, di awal itu biasanya dilakukan pemilihan apa sih? Pemilihan ketua kelas, Bu. Betul, ketua kelas. Cuman kita nggak ada PTM, jadi sekarang KM-nya itu KM bayangan ya, nggak pernah ada pemilihan itu. Tapi someday suatu hari nanti kalian itu adalah calon-calon orang yang akan dipilih dan juga memilih. Kalau memilih itu syaratnya usianya berapa nih kalau di pemilihan umum? 17 tahun ke atas. Iya, 17 tahun ke atas. kalau sudah punya apa? KTP. Betul. KTP. Ya, jadi nanti suatu saat nih ya, Nak, ya, kalian itu akan ada di situasi dipilih. Seandainya kalian punya banyak kemampuan, punya banyak kehebatan, terus kalian mencalonkan diri, nah menjadi seorang pemimpin, kalian tuh berhak untuk dipilih. Tapi suatu saat kalau terjadi suatu kegiatan pemilihan umum, kita pun itu ada di proses memilih, contohnya dalam pemilihan umum. Ya, itu hak, contoh haknya. Lalu kewajibannya apa? Nah, ini tentunya kewajiban yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat diantaranya ya berpartisipasi. Salah atau betul? Salah, Bu. Berpartisipasi, Bu. Salah, Bu. Ya, Partisipasi. Berarti fokus ya kalian fokus. Berpartisipasi bukan berpartisipasi ya. Sapi. Nanti sapi dia ajak-ajak, biar sapi di kandang aja ya. Berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai azas jurdil. Apa sih jurdil tuh? Kepanjangan dari apa? Tahu, Bu. Oke, jujur dan adil. Kalau ada pemilihan itu harus menggunakan azas jurdil, ya, jujur dan adil. Jadi kalau memang dapat suaranya cuma 100 ya 100. Jangan dimanipulasi, nanti tiba-tiba kok jadi angkanya 150. Itu nantinya tidak jurdil, ya, itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Lalu kalau ada kalian berhak dipilih, memilih, terus kalian juga kewajibannya berpartisipasi, berarti tanggung jawabnya tentunya kita apa nih? Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Itu ya, jadi kita ini boleh nih memilih siapapun, tapi apabila sudah terpilih seorang pemimpin dari kebanyakan suara terbanyak, tentunya kita harus legowo Menerima. melaksanakan hasil pemilihan. Jadi nggak meneruskan nanti pertengkaran gara-gara yang kita pilih nggak jadi. Kalah. Kalah terus kita musuhan aja. Itu nggak asik banget. Itu bukan namanya pelajar Pancasila ya. Karena itu tadi prinsipnya ya gitu. Kita kembalikan ada hak, ada kewajiban, dan ada tanggung jawab ya, seperti itu. Oke, sampai di sini, sampai di slide 6 sudah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini hari ini banyak sekali nih yang join ya. Hampir berapa tuh? Ada berapa nak yang join? 27. 27 ya, 27 yang join ya. Itu. Oke, lumayan alhamdulillah. Berarti ada berapa yang nggak bisa join sayang? Ada berapa? Ada 7 orang. Ada 7 orang. Itu berarti maksimal ya. Alhamdulillah sekali tuh. Oke. Sekarang kita lanjutkan di penjelasan selanjutnya. Lalu akibat tidak adanya tanggung jawab di dalam masyarakat itu akan seperti apa? Kalau misalkan yang tadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu tidak berjalan secara semestinya. Tentunya
nantinya ya kan tadi udah ya tanggung Terjadi jawab ya. kerusuhan. Akan seperti apa? Coba sampaikan, siapa yang siap? Halo? Siapa yang Akan siap? terjadi Tidak kerusuhan. menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita Oke, Zakia dulu. Tadi Zakia pertama yang bicara. Nanti dilanjutkan Tanpa Jalfa. adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan di masyarakat, maka akan terjadi banyak kerusuhan. Ya, tentunya itu ya, kalau dari masing-masing kita tidak tahu tanggung jawab kita gitu tuh ya. Ya tentunya nanti tidak terjadi kenyamanan. Ya gitu. Pasti rusuh, pasti hal-hal yang kurang baik. Coba tambahkan menurut Jalfa apa? Sama ya gitu, atau dari yang lain ada yang mau menambahkan nih, apa sih akibat yang bisa muncul jadi kalau buruk. gimana Jalfa? Terjadi apa? Terjadi huru hara katanya ya gitu. Terusan bisa terjadi Tidak. apa lagi? Oke, nggak jelas sayang. Masyarakat semua Put- malah terjadinya putus suaranya. demo Ya, oke. putus. Iya, diantaranya itu betul ya, tapi bisa dipahami ya. Yang lain masih bisa dengar suara Ibu secara jelas? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. oke ya. Sekarang Bisa, kita Bu. lanjutkan ke slide ke-8. Tuh. Nah, berkait dengan yang kita bahas, tentunya setiap manusia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Contoh dilihat di rumah. Apakah kewajiban ayah dan bundamu, papa dan mamamu, abi dan umimu itu sama dengan kewajiban yang harus kamu lakukan? Beda, Bu. Beda sayang, ya. Kita itu punya kewajiban yang berbeda-beda, ya, tanggung jawabnya pun berbeda-beda. Kalau misalkan posisi kalian sekarang sebagai seorang pelajar, umurnya kalian masih menjadi seorang pelajar nih, bukan menjadi ibu atau bapak. Kira-kira kalian tahu nggak sih kewajiban dan tanggung jawab kalian? Kewajibannya itu belajar dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawabnya itu mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Ya, itu alhamdulillah nyambung. Ya, nanti kalau kamu pengen berbeda kewajiban tanggung jawabnya itu akan berubah seiring perjalanan usia kalian. Jadi jangan khawatir, nanti kalian juga akan nyampe ke kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya, atau istilahnya yang berbeda dari sekarang. Aduh, aku tuh nggak suka banget nih ngikutin Zoom, harus pakai ini seragam. Nah, kalau kamu ingin terhindar dari itu, ya kewajiban itu, ya nanti kalau kalian sudah selesai menjadi seorang pelajar, seperti itu, ya. Kebetulan kaliannya bergabung belajar di SD Kalijaga, salah satunya di kelasnya Ibu yang pembelajarannya itu melalui Zoom. Ya otomatis kewajibannya itu juga harus kalian lakukan dengan rasa tanggung jawab, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita coba luaskan lagi pembahasan kita itu ya. Di antaranya misalkan seperti saat ini. Salah satunya kita itu dilarang pergi-pergi keluar berkerumun banyak karena sekarang itu posisinya lagi apa sayang? Pandemi COVID-19. Iya, gimana Jikru? Tadi Ibu dengar suara Jikru nih. Coba Jikru gantian. Karena kita lagi ada dalam kondisi apa? Kita ini sekarang sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, Bu. Iya,
Salah satunya kalian tahu kemarin Aira, terus Jakia, Jalfa juga sudah mengungkapkan ya bagaimana sih penularan dari virus tersebut, diantaranya itu berkaitan nggak sih dengan ini? Berkaitan, Bu. Iya, Berkaitan, itu. Bu. Betul, makanya kita diminta untuk menggunakan apa nih secara tertib nih? Masker. Masker. Selain masker, Masker. apa lagi tuh? Menjaga Face jarak. shield. Face shield. Air. Ya. Hand sanitizer. Kenapa nih harus menggunakan face shield? Karena diduga Agar- apa? Katanya Ibu ambil dari itu ya, informasi kekinian. Salah satunya ternyata virus corona itu juga bisa tertular melalui apa tuh? Muka. Melalui mata. Ya. Melalui mata. Makanya kan ada tuh visil ya, gitu tuh. Seperti itu sayang. Nah, berarti kan di luar tuh nggak bersih tuh ya. Oksigennya itu nggak banyak ya, atau istilahnya kalau kalian pernah dengar teknologi plasma ya, itu yang bisa membersihkan udara. Nah, itu salah satunya ditemukan loh oleh para ilmuwan yang bekerja di LIPI. Nah, itu tuh apa? Coba kalian cari tahu tuh. Jadi sekarang itu bisa menghasilkan satu gelembung udara. Kalian pernah lihat enggak kalau ikan di dalam kolam itu suka mengeluarkan apa tuh dari mulutnya tuh? Gelembung ya. Gelembung. Nah itu kan artinya kalau gelembung-gelembung itu ada apa? Ada udara ya, ada oksigen. Nah itu ukurannya dibuat kecil banget. Nah itu ditemukan tuh namanya nanobubble ya, kemarin Ibu ikut webinarnya, itu luar biasa sekali ya, ditemukan sehingga nanti kemudian digunakan sebagai alat atau istilahnya teknologi yang membersihkan udara di lingkungan. Ya gitu, makanya kan kenapa sih ada AC yang isinya plasma ya, mengandung plasma katanya situ, karena itu bisa membersihkan atau virus-virus atau hal-hal yang tidak bersih di udara kita. Nah, memperoleh udara yang bersih itu termasuk apa nih? Hak. Iya, betul. Nah, karena hak tentunya ada dong yang harus kita lakukan, yaitu yang disebut apa? Kewajiban. Apa nih yang harus kita lakukan ya? Menjaga kebersihan lingkungan. Iya, kalian udah ngerasa Dan nggak? membuang Sudah sampah melakukan nggak sih? sembarangan. Iya, sudah Muka, melakukan. Bu. Sudah. Iya, Sudah, Bu. pernahkah kalian mendapatin orang yang dari dalam mobil, Pak sopir yang membuang bungkus makanannya secara sembarangan? Pernah nggak kalian lihat itu? Pernah, Bu. Pernah nggak sih, di adikmu atau istilahnya mungkin di lingkungan rumahmu, tetangga kita buang sesuatu dengan sembarangan? Pernah nggak sih? Pernah, Bu. Iya, Pernah, banyak Bu. sekali. Artinya nih ya, masyarakat Indonesia itu kira-kira sudah menyadari nggak bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari kewajiban semua orang? Belum, Bu. Belum. Ya, artinya bisa nggak kita akan mendapatkan hak kita untuk mendapatkan udara bersih? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Karena Bu. kewajibannya belum terpenuhi. Oleh sebab itu, benarkah data yang kalian peroleh gimana tuh dengan orang yang terpapar COVID, semakin banyakkah atau berkurang? Semakin banyak, Bu. Semakin banyak, Bu. Banyak. Karena apa nih? Berjalan nggak ininya? Tidak berjalan Tidak kewajibannya. Bu. berjalan. Ya, seperti itu. Oke, ya. Apalagi tanggung jawab lainnya. Kalau kewajibannya saja tidak disadari, bagaimana dilakukan secara bertanggung jawab? Bu, sekarang lagi COVID, nggak bisa dong kita melakukan kumpul-kumpul kerja bakti. Memang kerja bakti harus kumpul gitu? Nggak mesti. Tidak, Bu. Kalau kita lakukan dengan masing-masing dari tiap individu. Contoh misalkan tidak meludah secara sembarangan, ya.
Coba kalian bayangkan kalau setiap orang nggak mempedulikan, meludah secara sembarangan di jalan. Apa yang akan terjadi? Ludah itu akan mengering di tanah. Apabila ada angin akan tersapu oleh angin. Nah, angin tersebut akan terhirup oleh para pengendara. Akhirnya yang terjadi, pengendara itu bisa nggak menjadi sakit? Itulah anak-anak ya. Jadi ada banyak yang bisa kita lakukan menjaga kebersihan lingkungan itu, tidak mesti harus kumpul terusan nyapu-nyapu, iya, tapi lakukan yang bisa kita Secara lakukan individu. iya, secara individu di musim sekarang ini. Oke ya, Ibu lanjutkan. Nah, tentunya anak-anak, kalau kalian tadi sudah tentang udara bersih, sekarang kita perhatikan. Ada nih, hak kalian tuh tentunya untuk mendapatkan apa sih kalau kita belajar itu? Nilai yang Mendapatkan baik. nilai yang bagus. Faras, ya Queen. Berarti kewajibannya apa nih Queen? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, otomatis. Lalu tanggung jawabnya harus seperti apa? Yasmin. Yasmin. Atau ini yang laki-laki tadi siapa? Faras, Bu. Faras jawab. Terus tanggung jawabnya apa nih? Mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Iya, jadi nggak usah nawar ya nak ya, gitu tuh. Kalau ada tugas-tugas nih, kalau kalian sudah menyadari loh, kalau saya pengen mendapatkan hak nilai yang bagus di rapot saya, ya lakukan aja kewajiban dengan baik. Kewajibannya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, gitu ya. Halo Mia, bisa didengar penjelasan Ibu? Halo Mia. Bisa, Bu. Bisa, oke. Mia bisa memahami nak untuk materi ini sayang? Bisa. Iya, oke. Ya semangat terus ya di semester 2 ya, gitu tuh ya. Oke, nggak boleh terulang kembali di semester 1. Banyak nih yang bolong untuk tugas-tugasnya. Nah sekarang tuh sudah ada materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada juga kerja bakti nih ya, berarti otomatis kewajibannya itu tentunya berupa apa nih? Kalau kerja Membersihkan bakti. lingkungan. Membersihkan lingkungan. Betul. Lalu tanggung jawabnya diantaranya salah satunya apa nih? Membersihkan Membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Iya betul ya, gitu tuh. Tentunya kalian juga sadar, dan mengumpulkan sampah. iya sadarin bahwa kita belum ada loh gerakan untuk memilah sampah. Indonesia itu masih sangat jauh ya. Jadi kalau sampah tuh masih dicampur antara sampah organik, sampah non-organik, boro-boro ya sampai itu. Makanya jangan disalahkan kalau ketika musim hujan ini apa sih yang terjadi kemarin di Banjir. Iya, Anjir. itu kira-kira karena ulah siapa sih? Ulah manusia. Warga. Iya, gitu. Ibu titip ya, karena kalian itu calon-calon pemimpin, anggota masyarakat. Bisakah rakyat Indonesia sejahtera kalau lingkungan alamnya rusak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Nggak bisa. Kamu merasa sejahtera nggak kalau tiap malam kamu dihantui, aduh banjir nggak nih? Banjir nggak? Tidak, Bu. Airnya masuk. Tidak, Bu. Nah itulah anak-anak ya. Jadi banyak sekali PR yang bisa kita lakukan untuk Indonesia lebih baik ke depan ya. Di Dan antaranya menjadi negara yang lebih maju. betul. Ayo kita mulai dari sekarang ya sayangnya. Lakukan yang bisa kalian lakukan sebaik mungkin ya. Supaya nanti hak kalian untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, mendapatkan lingkungan yang indah, serta bebas dari penyakit itu bisa didapatkan. Seperti itu ya. Jadi mulai dari rumah kalian ya. Di antaranya kalau oksigen banyak itu akan berimbas kepada lingkungan atau istilah udara yang bersih. Udara yang bersih itu berimbas kepada kesehatan kita. Oksigen didapatkan dari mana sayang? Dari udara. Dari Dihasilkan tanah. dari mana? pohon.
dari pohon tanaman. Jadi berkaitan nggak dengan tema tema 1 kita belajar di semester 1? Berkaitan, Bu. Berkaitan sekali. Nggak mungkin masyarakat kita sejahtera kalau masyarakatnya semua penyakitan. Dan penyakitan itu diakibatkan karena lingkungannya rusak. Kotor. Kenapa kotor dan rusak? Karena manusia tidak menjaga Kewajiban dan tanggung jawabnya tidak terpenuhi. Iya, betul sekali ya. Jadi Bu Titip ya, ayo anak-anakku calon pemimpin masa depan, calon anak-anak hebat ya, mulai dari sekarang sadari ini. Oke, lanjutkan. Ya, misalkan kita lanjutkan pada kegiatan musyawarah pembagian jadwal Siskambling. Ya, kewajibannya tentunya kita harus Mengikuti tata tertib musyawarah. Iya, oke ya. Ibu pengen dengar suaranya Nadine. Nadine belum bersuara nih. Kewajibannya apa nih? Dia hadir nih di sini ya. Oke, baca nih. Apa nih kewajibannya yang harus dilakukan? Musyawarah. Iya, oke. Walaupun suaranya putus-putus bisa didengar ya. Tentunya kewajibannya mengikuti musyawarah dengan tertib. Aduh, baterainya low. Bentar. Ya, aku lanjutkan. Ya, oke. Nah, tanggung jawabnya tentunya ketika kalian berkumpul dengan banyak orang itu harus seperti apa nih? Ibu minta Nabila bersuara. Halo Nabila. Mutia, coba tanggung jawabnya berarti harus apa nih? Halo. Wah, ini banyak itunya tapi suaranya ya nggak ke itu. Oke, Ibu minta coba dibaca oleh Lita. Apa nih tanggung jawabnya Lita? Nggak terdengar juga. Safira, hadir nggak Safira? Hadir, Bu. Ya, baca. Tanggung jawabnya apa nih? Menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, kita kan tadi berpendapat nih, tapi kalau di forum itu harus siap ya, menghargai pendapat orang lain, terusan menerima hasil musyawarah, tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ya, tentunya haknya apa nih? Haknya yang untuk mengajukan pendapat. Nah, itu jangan diam ya, jangan diam kalau lagi di forum seperti ini. Ajukan saja pendapatmu, nggak usah takut ya. Ide kreativitasmu kamu sampaikan. Oke, Ibu lanjutkan. Ya, nah tentunya hal itu akan berkaitan dengan nilai-nilai penting yang biasanya kita dapatkan ketika kita bermusyawarah. Dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Ya, oleh karena itu musyawarah itu harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Agar ketika terjadi perbedaan pendapat atau pendapat yang tidak sama, kita nanti tidak saling gontok-gontokan. Karena musyawarah dilakukan itu untuk suatu tujuan hasil Untuk ya, mencapai mufakat. betul sekali. Terima kasih ya. Itu. Nah, tentunya ini semangat gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan ya, seperti itu. Oke.
Nah, di antaranya itu nilai-nilai penting dalam musyawarah itu kebersamaan. Samaan. Iya, artinya nih kalau lagi kumpul bersama terus kita punya pendapat ya harus memikirkan kebersamaan. Nggak boleh memikirkan Diri kepentingan. sendiri. Betul Sendiri. sekali. Ya, boleh nggak ya nilai-nilai istilahnya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri? Jangan ya. Yang kita pentingkan adalah kepentingan bersama. Ya. Terus nilai apa lagi yang penting biasanya yang ada di dalam musyawarah? Yang kedua adalah Kebebasan berpendapat. kebebasan berpendapat. Ya, ini sayang. Dari yang Ibu baca, orang Indonesia itu terkenal itu ya, terkenal jadi kalau bicara di forum dia nggak mau, tapi bicaranya pasti di belakang. Karena mereka takut berpendapat itu. Artinya ketika ngomong tuh takut gitu, jadi bisanya ngomongnya di belakang, grundel gitu. Nah itu kalau di forum-forum internasional biasanya gitu terkenalnya, katanya orang Indonesia ya, dari apa yang Ibu baca. Mudah-mudahan nanti akan terpatahkan oleh generasi kalian ya. Yang ketiga, nilai yang penting lagi dalam musyawarah diantaranya apa lagi Nina? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ya, gitu. Ini nilai penting ya, gitu. Artinya kalau kita lagi bersama-sama itu coba hargain gitu ya. Apabila sedang ada orang yang berbicara, kitanya mendengarkan ya. Jadi nggak saling berebutan seperti itu. Terus nilai yang berikutnya yang ada. Persamaan hak dan berjiwa besar. Jadi tidak boleh membedakan misalkan karena dia mobilnya 4 terusan bicaranya harus lebih banyak, enggak ya gitu ya, tetap persamaan hak dan juga mempunyai jiwa yang besar untuk menerima masukan-masukan dari orang lain. Jadi jangan merasa yang di pendapatnya sendiri adalah yang paling benar, gitu ya. Nggak boleh dibiasakan seperti itu ya. Tetap kita coba mendengar atau menghargai apabila kita lagi ada di forum musyawarah. Makanya kalau di rumah misalkan orang tua bicara, orang tua nyampaikan, itu jangan merasa ayah bunda tuh ngatur-ngatur aja gitu ya. Padahal cobalah kalian, karena di rumah kan juga ada beberapa orang ya, sama aja musyawarah ya, seperti itu. Dengarkan, berjiwa besar apabila mendapat masukan-masukan dari orang lain. Ya, nilai yang berikutnya. Lapang dada menerima hasil musyawarah. Tadi ya jangan tundel ya. Nanti apalagi Indonesia itu mau jelang banyak apa nih? Kegiatan apa nih? Walaupun di masa pandemi. Atau selain pemilu apa namanya? Pilkada. Pemilihan kepala daerah ya, seperti itu. Udah banyak jelang lagi seperti itu. Nah, yang terakhir tentunya tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jangan sampai ketika tidak sesuai yang dipilihnya terusan kalian menjadi abai, menjadi acuh. Tak acuh, maaf salah. Tak acuh. Kalau acuh itu peduli ya. Nah, kalau kamu nggak peduli itu dibacanya tak acuh ya, seperti itu. Oke, atau marah-marah kata Japanya. Enggak lah, itu bukan apa ya, bukan anak zaman now banget lah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke tugas nih ya, gitu. Nah, ada apa nih di sini? Sriwijaya Air SC182 dinyatakan lain. Iya, kapan tuh kemarin terjadi? Tanggal 18 Januari. 9 Januari, Bu. Iya, betul 9 Januari, cek lagi ya, cek ya. Nah,
Anak-anakku, kalian coba cari tahu ya, ternyata Indonesia di awal tahun 2021 diawali dengan apa nih? Berita pilu. Ya, salah satunya penerbangan komersil punya Sriwijaya Air SJ182 itu Like terbang. bukan laik terbang, mengalami kecelakaan Hilang dan kontak tidak lalu ada jatuh. dan tidak Hilang ada kontak. satupun tidak ada satupun awak pesawat dan penumpang yang Selamat. Selamat. ya gitu. Kalau awak pesawat tuh apa, Nak? Kalau transportasi No. Awak pesawat, sayang. Awak pesawat. Badan pesawat. No. Awak pesawat itu kru dalam pesawat. Iya, kru dalam pesawat. Yang meliputin siapa? Pramugari, pilot, kopilot, Pramugari, pramugara, Sip, pinter ya. Sedangkan kalau penumpang itu berarti ya yang berstatus naik ke pesawat tersebut. Ya makanya kalau ada istilah awak pesawat dan para penumpang tidak ada yang selamat. Nanti diapain nih? Ibu jelaskan setelah ini ya. Oke. Nah, selain itu menurut kalian ya. Oke. Menurut kalian berkaitan nggak sih dengan yang kita pelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Coba siapa nih yang bisa mengungkapkan apa kaitannya dengan hak? Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Saya Bu, Ya, oke, Java, silakan. haknya adalah kalau misalkan petugas menemukan bagian tubuh korban, segera dievakuasi dan dites DNA agar tahu siapa keluarganya, lalu langsung dikubur. Iya, itu berarti larinya tadi diidentifikasi, berarti itu perbuatan yang dilakukan. Kalau perbuatan yang dilakukan lebih ke arah kewajiban, ya. Tapi kalau haknya tadi yang terakhir itu, jadi apa nih? Korban mendapatkan korban dikembali. Ya, jadi mendapat haknya. Salah satu hak yang diterima oleh penumpang penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan kira-kira apa, Nak? Keluarganya dikabarkan. Ya, betul. Mendapat kepastian ya, kepastian dari keadaan kecelakaan tersebut. Terusan yang kedua apalagi tuh haknya? Tadi yang terakhir diungkap sama Jalva itu berarti korban diidentifikasi atau dimakamkan secara layak. Ya gitu, artinya dicari ya, korban pesawat dicari ya, atau istilahnya ditemukan walaupun dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu kan tim SAR-nya itu kan terus mencari ya para korban gitu ya, walaupun dapatnya itu bertahap ya itu. Apalagi nih hak yang didapatkan, kita kan bayar kalau mau naik pesawat tuh biasanya tuh kan ada asuransi ya. Nah, Pengembalian dana. Berarti apa tuh? Dapat apa tuh kalau haknya berupa apa tuh? Hak uang. Iya, apa maksudnya uang tuh? Lebih tepatnya asuransi jiwa, ya gitu. Jadi kalian harus sadar kalau kalian menaiki satu transportasi umum ya, itu ada tuh yang disebut asuransi ya, yang di-cover oleh alat transportasi umum kita. Nah, kalau terjadi kecelakaan
itu apalagi kecelakaannya misalkan sampai mengakibatkan kematian, itu korban harus mendapatkan haknya. Gitu tuh ya, salah satunya haknya adalah penggantian ya, atau istilahnya dari maskapai itu nanti ada apa ya istilahnya seperti uang Asuransi. duka ya, asuransi atau uang dukanya gitu. Itu kalau celakanya misalkan masih hidup berbeda nilainya, tapi kalau sampai meninggal berbeda juga nilainya. Nah itu semua silakan kalian cari tahu ya nak di media sosial yang terkait dengan kecelakaan Sriwijaya Air 182. Lalu kaitan nggak dengan kewajiban yang kita pelajari? Ayo siapa yang mau berpendapat yang lainnya? Kaitan nggak dengan kewajiban? Kira-kira kalau kewajiban itu nanti kaitannya dengan siapa nih? Halo. Dengan pemilik maskapai. Betul, dengan maskapai Sriwijaya Air. Jadi harus ada kewajiban kalau terjadi kecelakaan pada pesawat ya, seperti itu. Itu tadi kan haknya harusnya penumpang itu mendapatkan penerbangan yang aman, nyaman ya. Nah, tapi ini ya tidak terjadi nih misalkan karena Tidak berjalan. tidak berjalan karena apa nih kira-kira? Tidak berjalannya tanggung jawab. Tanggung jawabnya diantaranya apa nih? Diantaranya apa nih? Ayo, yang Ibu lingkari nih tanggung jawabnya apa nih? Dinyatakan layak terbang. Betul. Jadi ada instansi atau Kementerian Perhubungan itu meliputin punya tanggung jawab ya, kalau pesawat-pesawat yang digunakan itu memang harus dinyatakan layak terbang gitu tuh ya. Betulkah Sriwijaya Air SC 182 ini layak terbang? Padahal katanya di sini ya sempat dikandangkan. Kalau dikandangkan itu berarti apa? Tidak dipakai selama hampir Tidak digunakan selama hampir 9 bulan gitu tuh ya. Lah kok bisa langsung digunakan gitu? Mungkin aja di dalam proses untuk ininya ya, persiapannya itu ada pengecekannya, ada yang kurang. Ada yang kurang. Akhirnya yang terjadi ya inilah ya, terjadinya tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Jadi saling berhubungan nggak nak antara tanggung jawab, kewajiban dan hak yang ada di dalam peristiwa ini? Berkaitan Bu. Berkaitan Bu. sekali ya. Oke. Berkaitan, Bu. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah ini seandainya kalau Ibu ungkapkan gambar ini, kira-kira berkaitan nggak dengan materi yang kita pelajari? Ibu nanti share ya, itunya linknya ya. Kalian boleh bikin twin zone ya. Jadi nanti bikin seperti ini kayak Ibu. Saya siap divaksin. Kira-kira berkaitan nggak dengan apa yang kita pelajari? Ayo, Aira, Ibu belum dengar suaranya nih. Aira nih yang punya latar belakang, ibunya bekerja di bidang kesehatan, barangkali bisa berpendapat. Berkaitan nggak dengan yang kita pelajari? Ayo nak, ungkapkan pendapat kalian. Berkaitan nggak? Halo? 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 Masih dengar suara Ibu? Berkaitan nggak? Berkaitan Bu. Sih Bu. Coba. Oke, selain Jalfa sama Zakia, Ibu mau dengar suara yang lain? Oke.
Java Zakia itu selalu semangat. Ada yang lainnya, Siva, Ibu belum dengar suaranya. Kaitan nggak sih dengan yang kita pelajarin hak, tanggung jawab, dan kewajiban? Kira-kira, ya, kalau kita tidak melakukan kewajiban, masyarakat nih tidak melakukan kewajiban yang Ibu kasih buletan nih. Nih, perhatikan. Perhatikan, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, coba. Itu, kira-kira hak yang harus kita dapatkan itu apa kalau melihat gambar ini? Hak Ibu apa? Hak saya. Adik, ya, ayo anak-anak itu kan. Kira-kira hak yang bisa kita dapatkan apa? Terlindungi COVID-19. Kita terhindar dari itu. Ayo Nisa, berpendapat Nisa. Jangan diam aja Nisa. Aska, Ibu belum dengar suaranya nih dari tadi Aska. Kira-kira apa nih hak yang kita dapatkan harusnya? Mendapatkan vaksin, Bu. Iya, mendapatkan vaksin supaya apa nih? Terlindungi dari COVID-19. Betul, itu ya. Nah, tentunya selain kita dapat intinya kita terhindar dari penularan virus COVID ya. Nah, tentunya ada yang harus kita lakukan kewajibannya, diantaranya ini. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Iya, itu kan tentunya ini ya. Jadi kewajibannya ya. Gitu. Nah, kira-kira tanggung jawab kitanya itu seperti apa? Kalau kewajibannya itu mengikuti protokol kesehatan, tetap tanggung jawabnya itu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Betul sekali. Ya, jadi tanggung jawabnya melaksanakan protokol kesehatan tanpa apa tuh? Keberatan. Tanpa keberatan. Jadi karena menyadarin ya. Nah, kira-kira kalau kewajibannya pemerintah apa nih kaitannya dengan ini? Kewajibannya Menutup mall agar Menyediakan tidak tercipta vaksin. lagi. ya. Bukan PSBB. Betul, itu termasuk ya. Jadi kalau kaitan dengan gambar ini, kita fokus ke gambar ini. Berarti kaitannya apa nih? Menyediakan Pemerintah vaksin untuk masyarakat. Tentunya pemerintah menyediakan vaksin secara apa yo? Secara gratis, Bu. Secara gratis. Ya gitu, dan memastikan bahwa vaksin itu aman ya, seperti itu Untuk ya. Berarti berkaitan nggak dengan gambar ini dengan apa yang kita pelajari? Berkaitan, Berkaitan sekali ya. Sekarang alhamdulillah semua sudah tersampaikan ya. Oke, kita kembali dulu. Sekarang kalian sudah buka file tugas yang ada di grup WA dan di GCR? Sudah, Bu. Sudah, ya. Ada yang sudah buka? Udah, Bu. Saya, Bu. Oke. Belum, ada yang belum buka ya, Nak? Belum tahu caranya, Bu. Oke, belum tahu caranya ya. Oke, sebentar Ibu share lagi ya. Ya. Oke, bentar.
Oke, sambil nunggu filenya Ibu buka, nanti kalian di tugas yang Ibu berikan itu gantinya jurnal ya sayang ya. Jadi jurnal itu nanti bentuknya seperti itu yang kalian harus kerjakan gitu tuh ya. Jadi membuat peta atau istilahnya melengkapi peta pikiran ya. Peta pikiran yang ada di situ ya. Coba Ibu sharekan dulu. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Yang pertama, yang pertama nih kamu amatin gambarnya. Terus kamu cari beritanya tadi, langkahnya yang sudah Ibu sampaikan ya di penjelasan tadi nih ya. Jadi carilah berita di media elektronik terkait dengan peristiwa tersebut. Cukup dibaca aja. Ya, cukup kalian baca, amatin. Terus bacalah materi tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik di buku siswa ataupun dari file PPT yang Ibu kirim juga ya. Yang berupa PDF nih. Ibu kan sudah kirim juga ya di grup ya. Nah, Iya, Bu. kalau Sudah, Bu. sudah, nanti lengkapi nih peta pikiran berdasarkan informasi yang kalian baca dari materi berita tersebut. Nah, jadi misalkan ini, ya, ada peristiwa ini nih. Coba apa kaitannya dengan kewajiban dari pemerintah? Kamu sebutkan poinnya 1, 2, 3 ya. Terusan hak penumpang dari korban pesawat jatuhnya maskapai Sriwijaya Air itu apa aja? Nah, tadi kan kita udah bahas satu-satu ya, secara nggak langsung ya. Nah, Iya, terus, Bu. tanggung jawab maskapai Sudah terjawab. tanggung jawabnya maskapai penerbangan kira-kira apa aja? Nah, itu kan tadi juga kita udah bahas ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bu. Oke. Terus terakhirnya kamu tuliskan nih pendapatmu apabila kewajiban dan tanggung jawab itu tidak berjalan atau tidak dilaksanakan. Ya, gitu. Apa sih pendapat kamu kalau hal itu tidak terlaksana? Jadi apa yang akan terjadi? Ya. Jelaskan hubungannya dengan tujuan mewujudkan masyarakat sejahtera. Kira-kira kalau rakyatnya mau naik kendaraan, khawatir nanti jatuh maskapainya, aduh pesawatnya udah tua gitu tuh ya, nantinya baru lepas landas tiba-tiba nunjem itu. Kira-kira masyarakat bisa sejahtera nggak? Nah, kalau ada Tidak, Bu. Ya, luar biasa Tidak ya. bisa, Bu. Kamu jelaskan. Bebas aja kamu sampaikan di sini. Nah, anak-anakku, kalau kalian merasa kesulitan untuk menuliskan tulisan di dalam kolom ini, boleh nggak sih Bu, aku bentuknya itu nggak usah pakai kotak, tapi tulisan aja. Misalkan kewajiban pemerintah itu terus titik 2, tulisan 1, 2, 3. Ya, dibuat seperti paragraf aja, itu boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Yang nggak boleh itu yang apa? Yang nggak ngerjain tugas. Ya itu sekali lagi ya, seperti biasa yang nggak boleh itu yang nggak ngerjain gitu ya. Oke. Sekarang yang keduanya ini sama persis tuh, tadi kita bahas belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, Ibu minta kalian pilih salah satu aja ya. Kamu mau fokus ngebahas yang peristiwa Sriwijaya Air atau kamu mau fokus ngebahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab tentang adanya vaksin gitu. Vaksinasi. Iya. Iya, vaksinasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bisa, oke. Bu. Bisa, Kalian Bu. kalian heran nggak sih? Heran nggak sih dengan Zoom hari ini? Heran nggak? Heran. Heran apa? Ayo herannya apa? Ayo.
Lebih Biasa hari menekankan biasa tuh mengerjakan tugas lu. Selain itu di teknisnya, Heranya apa yo? Sekarang bedanya Zoom kita hari ini. pesertanya lebih banyak, Bu. Waktunya nggak selesai tapi nggak mati-mati nggak keluar ya gitu. Ayo Oh, iya. kira-kira apa? Kira-kira karena apa? Berbayar. Cakia terima kasih. Sudah berlangganan. Ibu nggak menggunakan yang gratisan nih, ya sudah berbayar. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menghargainya dengan jauh lebih memperhatikan karena sekolah menggunakan Zoom yang berbayar nih demi untuk memfasilitasi kamu. Ayo, jangan yang sambil tiduran nih, nanti nggak semangat ya. Kelihatan semua nih. Ya, seperti itu. Oke, Tiffany, Jikru ya, banyak yang dimatikan di kameranya ya, nggak on. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah Jadi- jelas, Bu. Oke, nanti ini dikirimkan di kantong Google Classroom, tapi Ibu sekali lagi sampaikan yang dipilih salah satu aja. Ya, toh sama ya, sama masalahnya ya. Cuma kalau ini tentang Sriwijaya Air, ini tentang vaksinasi ya. Itu nanti yang kamu kerjakan, yang kamu isi salah satu aja, apakah yang tentang vaksinasi atau tentang Sriwijaya Air ya. Terus seperti biasa ubah dalam bentuk PDF supaya mudah dikirim di Google Classroom-nya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, oke. Menurut kalian PPT Ibu beda nggak hari ini? Beda banget, Bu. Beda banget. Beda, Bu, lebih menarik. Lebih Kayaknya menarik. lebih pastel. Iya, kira-kira karena Ibu menggunakan HP. Aplikasi Canva. Iya, jadi kalau kaliannya disuruh bikin Canva, Ibu pun belajar Canva ya nak ya, seperti itu. Terus belajar ya, supaya kita tambah banyak pengetahuan, tambah kalian hebat. Oke, selamat juga ya untuk Zakia udah bisa bikin banner di rumahnya sendiri. Dia punya tokoh, namanya tokoh apa tuh? Ini. Ya, kalau itu kan ada juga Java sudah punya tuh ya labelnya. Berarti sekarang Zakia juga udah punya. Nah, yang lain juga kalau yang punya usaha-usaha bantu dong orang tuanya. Bagas, biar empek kalau nggak salah Bagas tuh ya. Bener nggak Bagas? Iya, Bu. Nah, itu bisa dibikin tuh ya bannernya gitu ya supaya mempromosikan ke yang lain. Sekaligus Ibu juga pengen tahu empek-empeknya Bagas ya. Oke, kalau kemarin dari Java apanya nih? Ibu dapetin itu donat bukan sih nak? Bukan ya? Bolu ya? Donat, Bu. Donat, tapi kayak roti rasanya. Donatnya enak kayak Iya. roti ya. Buatan sendiri tuh ya Java ya. Iya, Bu, bantuin Bunda. Iya, produk sendiri ya, luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk share-nya. Yuk, itu mudah-mudahan nanti kalian bisa menyelesaikannya dengan tertib hari ini, jangan ditunda-tunda ya, karena cuma sedikit tuh tugasnya ya. Untuk proyeknya jadi ada 2 nantinya ya. Cuman kalau untuk proyek Ibu lisankan nih ya. Silakan kalian ceritakan pelaksanaan hak tanggung jawab dan kewajiban di rumahmu. Ya, di rumahmu. Nanti Ibu siapkan kantongnya juga. Ya, jadi ada 2 tugasnya. Yang tadi LKPD tadi dilengkapi peta pikiran. Terus yang keduanya coba ceritakan tentang pelaksanaan hak kewajiban dan tanggung jawabmu ketika di rumah yang jujur ya. Itu.
boleh menceritakan dengan kegiatan harian, misalkan dari mulai sholat subuh itu termasuk apa ya, terusan ketika mamamu membelikan apa itu termasuk apa, ketika kamu membutuhkan apa dibelikan oleh mama berarti termasuk apa ya, terus kamu disapa, diajak ngobrol oleh mamamu, ditanyain tentang apa berarti termasuk apa, terusan kamu melaksanakan apa itu juga termasuk apa. Silakan diungkapkan aja, nggak usah panjang-panjang. Ibu hanya minta minimal 3 paragraf ya, gitu, minimal 3 paragraf seperti yang kemarin ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Punten. Ya, oke, Bu, silakan. sudah jelas. Silakan yang belum jelas boleh. Yang sudah jelas. Berarti tentang itu tuh menceritakan buat cerita begitu ya, Bu? Iya, bukan 2 cerita sayang. Jadi mengerjakannya satu cerita, tetapi di dalamnya ada penceritaan tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan atau tentang mendapat hak, pelaksanaan kewajiban dengan rasa tanggung jawab ketika kalian di rumah di masa pandemi ini aja, gitu ya. Gimana sih, sudah terjadi nggak tentang apa sih implementasinya di rumah kalian ketika kamu mendapatkan hak, ketika kamu melaksanakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab, itu ceritakan dengan baik ketika kalian berada di rumah, gitu ya. Jadi ambil aja contoh nih, contoh yang paling gampang nih. Misalkan kemarin kan kalian cerita tentang liburan tuh ya. Akan ada tuh yang ceritanya, saya di rumah, terus di rumah tuh ngapain aja, tuh itu diantaranya apa, gitu. Itu boleh berbasis itu. Ya, bisa dipahami Jalfa? Ya, bisa, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya, hanya istilahnya itu adalah hak yang saya dapatkan dari orang tua. Terusan kalau misalkan kamu menceritakan diantaranya saya dari pagi ini ya, gitu. Misalkan di paragraf 2-nya, gitu tuh. Nah itu termasuknya misalkan kewajiban, dan tentunya di terakhirnya kamu tutup dengan bahwa semua itu saya lakukan dengan penuh kesadaran yang merupakan seperti yang tadi tanggung jawab saya, kan gitu ya. Nah 3 paragraf makanya ya, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nanti dikirimnya ke berapa kantong? 2 kantong. 2 kantong ya, 2 kantong ya, Ibu siapkan nanti ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan satu ilmu yang berkah bagi kalian di kemudian hari dan menjadikan kalian orang-orang hebat. Amin ya robbal alamin ya. Sampai di sini Ibu sudahi. Tadi Cikru kita tutup ya dengan doa juga ya. Oke, sebentar doanya. Udah kelihatan Cikru? Oke. Belum, Bu. Belum. Cikru sepertinya punya hambatan ya. Bagas, sudah kelihatan Bagas? Sudah, Bu. Ya, baca Bagas, baca ya. Silakan Nak. Bu, muter-muter, Bu. Oke, siapa yang sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bu, tapi cuma filenya doang, Bu. Nggak ada bacaan atau apa. Oh, begitu? Ya, Ini Bu. sudah kelihatan nih. Masih file, Bu. Oh, masih file? Masih. Oke.
Sudah tampak? Sudah, Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Yang sudah tampak Ibu minta tolong baca yuk. Yuk. Siapa yang bersedia? Ayo. Ayo. Tadi awal di itu sama Zakia. Sekarang yang terakhir siapa nih yang bersedia baca? Jikruk menghilang ya? Gas, baca Gas. Ayo baca doa terakhir. Agak cepat Bagas. Bagas. Tiba-tiba pada menghilang, gimana ini? Belum tampak Bu itunya Bu. Oh, Kia, itu Zakia, kamu udah tampak belum? Belum, Bu. Subhanallah, kenapa ya? Sudah, Bu. Siapa yang sudah? Saya, Bu. Masih muter, Bu. Saya, Ya. Bu. Siapa? Saya, Bu. Nisa ya? Nisa baca nak, cantik. Doa setelah belajar dimulai. Dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya oke. Di sini tadi ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya, gitu. Ashadu an la ilaha, ya. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ya, betul. Artinya Maha Suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Ya, itu. Oke. Itu anak-anakku, kita sudah akhiri doa akhir belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah. Ya. Ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Malah Adinda udah di jalan nih, mau kegiatan ya nak. Ya. Oke. Sampai jumpa di kegiatan esok yang luar biasa ya. Siapkan pertanyaannya untuk Ibu pemateri kita, Ibu Yanti ya. Terus nanti kalian aktif di kegiatan Zoom besok ya. Itu mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa bergabung. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Ya, oke, sama-sama. Aduh. Dah. Dadah, dadah, dadah Stephen, dadah semua. Sehat-sehat selalu.